Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita belajar fikih dengan materi puasa. Sebelumnya, apakah ada yang tahu puasa itu apa? Menurut bahasa, puasa adalah saum, yang artinya menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah syara atau Islam, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. QS Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun puasa. Yang pertama, syarat puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri atas syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syara. Syarat wajibnya puasa yaitu yang pertama harus Islam, yang kedua harus balik dan berakal sehat, yang ketiga mampu untuk melakukannya, yang keempat suci dari haid dan nifas khusus untuk perempuan, dan yang terakhir menetap atau mukim. Syarat sah puasa antara lain yang pertama harus Islam, yang kedua tamyiz. Tamyiz yaitu orang-orang yang mampu membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, khusus untuk seorang perempuan. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan. Selanjutnya, rukun puasa. Pada saat kita sedang berpuasa, ada dua rukun yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama niat, yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun doa niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin anadai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, ada amalan sunnah pada waktu berpuasa. Beberapa pekerjaan yang disunnahkan pada waktu berpuasa yaitu yang pertama, makan sahur meskipun hanya sedikit dan meskipun hanya seteguk air minum. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur selama belum terbitnya fajar, kira-kira 10 menit sebelum subuh. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa jika benar-benar telah tiba waktunya. Yang keempat, membaca doa ketika berbuka. Yang kelima, berbukalah dengan sesuatu yang rasanya manis atau bisa dengan kurma sebelum memakan makanan yang lain. Lalu, memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain yang sedang berpuasa. Hal-hal yang makruh pada waktu berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh untuk dilakukan. Yang pertama, tidur terlalu lama. Yang kedua, berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Yang ketiga, mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Yang keempat, menggosok gigi. Hal-hal yang membatalkan puasa ada beberapa, yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Yang kedua, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas khusus untuk seorang perempuan. Yang keempat, keluar mani atau mazi yang disengaja. Adapun doa berbuka puasa. Yang pertama,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdurtu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, bagi Engkau aku berpuasa, dan dengan Engkau aku beriman. Dengan rezeki Engkau aku berbuka. Dengan rahmat Engkau, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat doma'u wabtalatil umruh wasabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang dahaga, telah basahlah kerongkong, dan telah tetaplah pahalanya insyaallah. Ada beberapa hikmah puasa. Yang pertama, puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Yang keempat, puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Yang keenam, puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Yang ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Yang kedelapan, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Yang kesembilan, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan yang terakhir, hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan puasa. Yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Yang keempat, puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Yang kelima, puasa adalah perisai dari api neraka. Yang keenam, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Dan yang ketujuh, meraih 2 kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedelapan, masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Yang kesembilan, berpuasa dan membaca Al-Quran adalah 2 amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Dan yang ke-10, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua memahami apa yang saya sampaikan. Sampai bertemu di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.